Apa yang ada di hati kita adalah sama dengan apa yang selalu kita pikirkan, dalam kurung, fokuskan. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, dalam kurung, positif atau negatif, terus-menerus, artinya kita sedang mengarahkan energi ke sana. Oleh karena sifat pikiran yang luar biasa, energi tersebut mulai berkumpul untuk akhirnya mewujudkan, dalam kurung, menarik sesuatu yang sesuai dengan fokus pikiran tadi. Jadi rumusnya, kita dapat apa yang difokuskan, bukan yang dipikirkan. Kebanyakan orang menyelingi berbagai kegiatannya dengan berbagai keluhan, tanpa menyadari bahwa yang ia lakukan sebenarnya sedang fokus pada apa yang dikeluhkan. Oleh karena sifat energi kuantum semesta memiliki respon persetujuan otomatis, maka yang akan terjadi adalah orang itu akan mendapatkan apa yang ia fokuskan, dalam kurung, minta, yaitu hal-hal yang dikeluhkan. Jadi rahasianya sederhana, pikirkanlah hanya apa-apa yang diinginkan terjadi, bukan sebaliknya. Jika ingin kaya, fokus pada keberlimpahan. Jika ingin sembuh, fokus pada kesehatan. Jika ingin senang, fokus pada kebahagiaan. Di alam ini ada realitas yang jarang kita akses, yakni realitas alam kuantum. Alam kuantum adalah dunia energi, tidak terlihat tetapi ada dan terasa halus tapi sangat berperan dalam kehidupan kita. Dunia secara umum adalah dunia kenyataan. Kenyataan kita saat ini disusun dari kumpulan-kumpulan benda. Semua yang ada di sekeliling kita benda. Contoh benda di sekeliling kita misalnya meja, kursi, handphone, gelas, dan lain-lain. Benda juga bisa kita sebut materi. Sekarang kita lihat benda sekitar kita lebih dalam. Contoh air minum, di dalam air minum tersebut ada yang namanya molekul. Di balik molekul ada atom. Kemudian di balik atom di dunia ilmiah menyebutnya sebagai partikel. Ada inti atom dan ada elektron atau ion-ion yang mengelilinginya. Kemudian di balik partikel itu masih terdapat suatu zat yang para ilmuwan sebut sebagai kuanta. Di level kuanta sudah tidak terlihat lagi, tapi terasa getarannya. Kuanta secara sederhana adalah paket-paket energi. Energilah yang menyusun semua materi yang ada di alam semesta. Jadi susunan materi itu dari dunia kenyataan, benda, molekul, atom, partikel, kuanta, energi, superenergi. Superenergi ialah Tuhan yang maha besar yang dengan segala kehendaknya bisa terjadi. Maka seluruh benda tersusun dari energi. Diri kita sendiri pun kumpulan energi. Unsur energi terhalus yang ada di dalam diri manusia. Di dalam HP atau komputer kita. Di segala binatang dan tumbuhan. Di dalam uang, mobil, rumah dan segala yang Anda inginkan bahkan di alam semesta raya ini adalah itu juga. Unsur pembentuknya sama yakni energi vibrasi kuanta. Secara mengejutkan dengan kenyataan ini artinya saya dan Anda adalah sama yakni vibrasi energi kuanta. Termasuk alam semesta juga sama yakni itu juga dalam kurung kuanta. Nasib kita mencerminkan karakter. Artinya nasib baik atau buruk, miskin atau kaya tergantung dari karakter atau kepribadian orang tersebut. Karakter tersebut berasal dari semua kebiasaan atau tindakan atau tabiat pelakunya. Sementara tindakan berasal dari pikiran yang bermuara pada perasaannya. Contoh, orang kaya yang punya rumah dan mobil mewah, dia mempunyai karakter yang memang pantas untuk kaya. Cerdas, komitmen, pantang menyerah dan ulet. Karakter tersebut sudah menjadi tabiatnya sehingga walaupun dia pernah bangkrut namun bisa bangkit lagi bahkan jauh lebih sukses daripada sebelumnya. Pikirannya dipenuhi dengan semua hal yang mendukung karakternya. Dia merasa bahagia dengan semua pencapaian tersebut. Beliau selalu berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Mobil, rumah dan segala kekayaan yang dia raih adalah benda-benda yang terlihat. Sementara pikiran dan perasaan yang menciptakan sebuah karakter adalah benda tak terlihat dalam kurung kuantum. Semua berawal dari keyakinan. Keyakinan dalam kurung belief itu merupakan bagian dari mekanisme mempertahankan diri. Setiap orang pasti memiliki sistem keyakinan seperti ini.
karena hal itu menjadi dasar berpikir dan bertindak. Keyakinan itu membentuk pola pikir dan sikap mental. Jika Anda ingin mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik, maka semua itu mesti dimulai dengan membenahi keyakinan. Jangan khawatir masalah Anda adalah tantangan. Tantangan itu bukan hal yang perlu ditakuti. Tantangan sebagaimana masalah, itu semua adalah kesempatan untuk belajar dan mengatasinya. Jangan berpikir tanpa masalah dan tantangan, hidup kita akan lebih baik, justru yang terjadi sebaliknya. Jika apa yang Anda hadapi tidak menantang, maka hidupmu tidak akan pernah berubah. Orang yang sukses bukanlah orang yang tanpa masalah. Mereka justru orang yang terus belajar dan menghadapi masalah. Masalah bagi mereka adalah tantangan untuk memecahkannya. Orang sukses itu pada dasarnya adalah seorang problem solver, pemecah masalah. Sementara orang gagal adalah orang yang hanya terbentur dengan masalah, namun tidak pernah mendapatkan solusi apa-apa. Selama hidupnya hanya dirundung masalah dan terbebani oleh hal itu sepanjang hidupnya. Kapasitas atau kemampuan diri akan terbuka ketika ada keyakinan. Keyakinan harus ditumbuhkan di awal, karena keyakinan adalah pintu menuju berbagai kemungkinan. Tanpa keyakinan, bahkan hal yang mudah dilakukan tidak akan pernah dilakukan. Bukan karena tidak mampu, namun karena pintu itu tertutup. Maka tidak ada jalan yang bisa ditempuh sama sekali,